Kita coba flashback dulu ke belakang. Semenjak rejim ini berkuasa, isu radikal itu sangat masif dikampanyeskan, sangat masif dikampanyekan, sangat masif dilakukan, bahkan menggunakan APBN untuk membayar buzzer-buzzer. Nah, ini kan jelas indikasinya kalau kita melihat ke belakang, merunut ke belakang itu. Nah, agar radikal ini benar-benar menjadi real, seolah-olah nyata. Yang selama ini kita tahu bunyi suara petasan dan dedor itu nggak mempan lagi, nggak efektif lagi, maka dimunculkan sosok-sosok baru. Misalnya dari mulai banyak kasus penistaan agama seperti kayak Sarifuddin Ibrahim yang berada di luar negeri tapi tidak bisa ditangkap. Emang kita nggak punya kerjasama Interpol untuk menangkap dan memulangkan dia? Kan ini logika, tidak ditangkap. Terus setelah Sarifuddin ini muncul lagi ada kece yang kita nggak tahu ya Pak, tapi ketika kita dengar persidangannya, ini orang yang asal bunyi gitu loh. Karena komentar-komentar, pendapat, fakta-fakta persidangan yang kita dengar ini selalu bertolak belakang. Menyampaikan sesuatu itu yang A, B, C, D bolak-balik itu saja gitu. Yang selalu bertolak belakang. Komentar berapa menitnya sudah berbeda lagi, yang tidak konsisten. Pelintah-pelintih. Kalau bahasa kitanya apa, pelintah-pelintut ya? Pelintah-pelintih. Pelintah-pelintih. Itu. Dan sekarang muncul lagi Hallowings. Ya kan? Ini kan ada keanehan, kayaknya terstruktur masif. Apalagi Hallowings ini ownernya itu Hotman Paris, Nikita Mirzani, dan banyak-banyak yang lain-lainnya. Yang lainnya. Nah, ketika ini diusut cuma sampai di stop. Padahal ya, yang setahu aku pekerjaan itu ketika divisi sesuatu itu harus ada persetujuan Dewan Direksi. Dewan Direksi juga ini nggak sembarangan membuat aturan. Pasti ada persetujuan dari para owner. Maka patut kita menduganya. Apa yang dilakukan para staf patut kita duga atas perintah dari para owner. Maka yang harus diusut sampai tuntas adalah periksa para owner dan tangkap itu ownernya. Itu yang harus dilakukan. Ya, yang selama ini kita tahu ownernya cuma Nikita Mirzani dengan Hotman Paris kok. Tapi padahal banyak lagi muncul owner baru. Iya. Gitu loh. Itu kan bisa rekayasa semua. Ini yang harus kita dorong adalah ownernya ini harus ditangkap. Kalau kita mau merunut benar-benar sih, atau jangan-jangan saya Pancasila, saya Indonesia, itu adalah jargon yang dimunculkan di awal untuk memainkan skema perpecahan antar anak bangsa. Makanya patut kita menduga sampai ke sana kalau kita merunut dari masalah ini. Jadi perbedaan agama yang dulu sebelum rejim ini berkuasa ya, yang sebelum rejim ini berkuasa itu sudah adem-adem ayem. Terjadi konflik antar umat beragama itu pasca di Soeharto. Terjadi konflik kalau nggak salah Poso dan Ambon. Dan itu patut kita menduga by design semua. Jadi masih segar dalam ingatan kita parahnya konflik berbasis agama. Itu dimulai dari isunya dukun santet, terus menaik dengan sampai hingga konflik Poso dan Ambon seingatku, kalau nggak salah lupa. Nah, jadi setelah Soeharto lengser, ini teredam kembali. Konflik-konflik isu-isu radikal. Ini sudah teredam. Tapi kenapa ini didorong kembali, dimuncul kembali? Karena aku sepakat sama yang dibilang Kak Ida tadi. Ada dugaan kita ini hanyalah pengalian isu dari kegagalan negara mengelola ekonomi. Dari kegagalan negara dalam mengelola ekonomi yang hutang gila-gilaan. Ini udah kebingungan. Apalagi mau bangun IKN sana. Yang di hutan uang nggak ada katanya.
tapi ambisi besar. Nah, belum lagi ada Mopnas katanya SMK, tapi faktanya nggak ada. Ada SMP. Gitu loh. Jadi kalau kita merunut ini semua, kayaknya ini benar-benar kayak memang disengaja dan disetting hanya mengorbankan segelintir orang. Kalau memang benar-benar ini tidak disetting, maka Holy Wings itu tangkap ownernya, seluruh ownernya itu tangkap. Karena yang aku tahu jelas dari awal, ketika para pekerja harus ada izin dari manajernya. Iya. Manajernya harus ada top manajer Iya. atau dewan direksi. Iya. Dewan direksi nggak sembarangan juga bikin keputusan, harus koordinasi dengan owner. Iya. Ini kan kayak kesannya bypass saja. Apalagi yang sangat gila, ya, memunculkan nama-nama orang suci bagi dua agama besar seperti Islam dan Kristen, Iya. Muhammad dan Maria. Tapi untuk promosi Alkohol. minuman beralkohol yang jelas-jelas itu haram sebagai salah satu agama. Iya. Ini kan udah unsur kesengajaan. Yesus juga tidak membenarkan untuk umatnya, pengikutnya itu minum alkohol. Benar. Itu cari di Alkitab itu. Jadi ini kan ada unsur kesengajaan yang ingin mencobek toleransi antar umat beragam. Karena apa? Ketika kita sangat bertoleransi dan sangat betul-betul menjunjung tinggi Pancasila, bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Karena persatuan Indonesia itu pasti tercipta. Tapi memang yang ditakutkan adalah persatuan bangsa ini. Sehingga ketika persatuan terjadi, tumbang libaran. Jadi ketakutan. Jadi bagaimana untuk memecah? Maka diciptakanlah berbagai isu. Bahkan di kasus Holy Wings ini, kalau nggak salah aku kemarin ada kejadian di Batam yang ribut. Yang ribut gara-gara Holy Wings ini, kalau nggak salah aku. Medan juga. Terus di berbagai daerah sudah ribut. Kebijakan Anies yang mencabut izin wajib perlu kita apresiasi. Cabut izinnya. Tapi ada bau-bau mau dibuka kembali. Ah? Ada bau-bau mau dibuka kembali. Ah? Ini loh. Jadi kan kayak kesannya dagelan. Kalau sempat itu dibuka kembali. Yang jelas cabut seluruh izin Holy Wings di setanah air. Jangan lagi, dan tangkap seluruh ownernya. Ownernya. Itu yang harus dilakukan pemerintah. Kalau dari sisi Holy Wings-nya. Tapi kepada teman-teman, kepada rakyat Indonesia, kita juga harus sadar bahwa hari ini demokrasi, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkumpul untuk menyampaikan pendapat, ini akan dikangkangi dengan munculnya RKUHP. Yang sampai hari ini draftnya aja pun nggak muncul ke permukaan. Ya, yang ditawarkan adalah draft tahun 2019. Justru yang ditawarkan draft tahun 2019. Nah, Ini kan lucu. ya, nggak jauh beda dengan undang-undang Omnibus Law. Makanya patut diduga ada skema-skema untuk memuluskan kepentingan segelintir orang. Karena kita tahu Omnibus Law itu pesanan. Ya. Kita tahu pesanan oligarki. Terus apalagi nggak pesanan undang-undang Minerba, pesanan oligarki. IKN. Pesanan oligarki semua. Iya. Karena rakyat tidak membutuhkan itu. Dulu masih ingat, masih segar dalam ingatan kita. Dulu dibanggakan kita akan membangun bandara internasional di Jawa Barat, yaitu Bandara Kertajati. Setelah triliunan uang negara habis ke sana, ya, jadi apa tuh barang? Katanya mau dibawa jadi bengkel pesawat. Terus bengkel pesawat yang di Pondok Cabe mau jadi apa? Ini kan kegilaan. Belum lagi ketololan yang membangun infrastruktur namanya jalan tol katanya. Berapa banyak uang negara habis, tapi sekarang jalan tol itu mau dijual. Bahkan sudah ada yang dijual. Kan ketololan lagi. Untuk apa kau bangun dijual? Rugi pula lagi nanti jadinya.
Terus kalau tadi katanya bangun jalan umum yang non tol, ya, yang non berbayar, tuh hidup pertumbuhan. Contoh kayak jalan ini, jalan yang sempat kita ini. Kalau jalannya seperti itu, kan kiri kanannya bisa berusaha. Iya, benar, betul. Terus di jalan tol siapa yang berusaha? Kan sangat mubazir pinggir jalan, tanah-tanah yang di kiri kanan jalannya tidak bisa digunakan untuk berusaha. Tapi orang yang bisa berusaha itu nanti di rest area. Rest area siapa yang punya uang ke sana, berapa sewanya? Ini kan kegilaan-kegilaan baru. Jadi jangan bangga dong dengan infrastruktur seperti jalan tol. Yang harus dibangun itu adalah jalan pikiran, bukan jalan tol. Nah, belum lagi, masih banyak lagi nih kalau kita mau bongkar-bongkaran. Yes. Belum lagi, Minyak, ya, bensin. katanya kalau mau beli minyak goreng pakai aplikasi Peduli Lindungi Apa nih? atau NIK. Pertanyaannya untuk apa itu digunakan? Maka patut kita duga itu hanya akal-akalan Luhut Binsar Panjaitan untuk mengumpulkan 100 juta data, memenuhi kota big datanya. Ini yang harus kita duga. Jadi patut kita menduga itu. Untuk apa beli minyak? Gak ada korelasinya. Jangan-jangan gue lebih takut lagi nanti kalau pergi ke toilet mau berak dan kencing pakai Peduli Lindungi, pakai NIK. Itu di tempat-tempat di toilet umum. Gue taruh jom curiga makin kesana lagi. Karena apa? Karena Pertamina sudah ikut-ikutan menggunakan aplikasi My Pertamina. Untuk masuk ke aplikasi itu masukkan apa? Data juga lagi, NIK juga lagi. Ini kan ada upaya-upaya sistematis. Loh, data rakyat itu harus dilindungi. Kalau kamu butuh data rakyat tinggal ke Mendagri, selesai. Percuma KTP itu, ya, percuma KTP itu berlaku seluruh Indonesia dan tidak ada akhirnya. Kenapa harus pakai aplikasi? Lu buat aja tinggal scan-nya pakai KTP, selesai. Kan nggak guna sibuk-sibuk aplikasi. Sama kayak pakai etol dulu gantinya tinggal scan gitu kan bisa. Ya kenapa KTP nggak dibikin scan gitu aja selesai? Kenapa harus download aplikasi? Untuk apa ini download aplikasi? Ini kan sama saja artinya dengan merampok rakyat untuk membeli. Pakai data dan lain-lain. Emang seluruh rakyat punya bisa itu? Kalau kelas-kelas menengah masih mending, bro. Kita aja sering habis paket. Gua aja jelas-jelas sering kehabisan paket kok. Mikir-mikir gua gunakan pakai data gua. Bahkan hari ini paket gua habis. Kan ini kan ada upaya sistematis merampok rakyat. Sudahlah, rakyat sudah susah, jangan dipersusah. Negara ini kok senang banget sih membuat menyengsarakan rakyat. Jadi mindset kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Kan ini yang terjadi. Ini realita. Maka sudahlah. Aku pribadi, jujur aku Pak Jokowi, lebih baik Bapak mundur kalau nggak sanggup ngurus negara. Karena cita-cita Bapak yang kutengok hanya ingin mendapatkan Nobel Perdamaian untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina. Jadi sudah pantas Bapak mundur supaya bisa kumajukan jadi Sekjen PBB. Bapak jadi Sekjen PBB biar rakyat di dunia ini bisa merasakan seperti rakyat Indonesia, nikmatnya dikibuli melulu. Supaya bisa dirasakan. Gua dukung jadi Sekjen PBB Bapak. Dan gue sangat betul-betul ketika Bapak mundur, gue akan berkampanye besar dukung Jokowi untuk jadi Sekjen PBB. Kalau Bapak mundur, supaya Bapak ini benar-benar fenomenal. Karena kan Bapak berhasil nih jadi wali kota, ya kan? Teladan. Tidak selesai mengingkari sumpahnya maju ke gubernur. Juga tidak selesai mengingkari sumpahnya. Sekarang presiden biar benar-benar fenomenal Pak, pecah rekor. Tidak juga selesai mengingkari sumpahnya biar jadi Sekjen PBB, biar rakyat di dunia ini merasakan nikmatnya dikibuli oleh Bapak. Itu yang gue pingin Pak. Cuman itu dari saya Pak. Dan harapan saya semoga Bapak segera mundur supaya kami selesai merasakan sakitnya
menunggu harapan-harapan palsu. Itu saja, Pak. Terima kasih.